Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam kegiatan diseminasi budaya positif SMP Mangkuas 1 Jakarta yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Simon Pinabela SSI PGB Angkatan 10. Baik, adapun acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah SMP Mangkuas 1 Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Mangkuas 1 Jakarta Ibu Lia Kamila SPD. Yang berikutnya adalah acara inti yaitu diseminasi budaya positif SMP Mangkuas 1 Jakarta yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Simon Pinabela SSI. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik, kita masuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili Ibu Wakil Kepala Sekolah kepada Ibu Lia Kamila. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Novita ya. Kita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Simon Pinabela SSI selaku guru penggerak ya tentunya di program dari SMP Mangkuas 1 Jakarta. Yang saya hormati guru Bapak Ibu guru SMP Mangkuas 1 Jakarta. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kita kepada Allah SWT yang mana dapat rahmat dan karunia kita semuanya bisa berkumpul di dalam ruang kelas ini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, saya mewakili Ibu Kepala SMP Mangkuas 1 yang pada hari ini kita bisa hadir pada kegiatan ini yaitu tentang diseminasi penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Simon ya. Tentunya ini untuk bisa menjadikan budaya positif untuk peserta didik di SMP Mangkuas 1 Jakarta ini. Baik, tidak banyak yang saya sampaikan. Kepada Ibu kita mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Yang berikutnya adalah kegiatan inti dari acara ini yaitu diseminasi penerapan budaya positif di SMP Mangkuas 1 Jakarta kepada Bapak Simon Pinabela SS. Kami persilakan. Mari kita foto-foto. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Lia Kamila selaku Wakil Kepala SMP Mangkuas 1, Bapak Sari SD sebagai pembina kesiswaan, Bapak Ibu guru hebat SMP Mangkuas 1 Jakarta. Terima kasih untuk kesempatannya boleh meluangkan waktu untuk hadir. Sama katakan bahwa untuk menjadi dalam pendidikan guru bergerak ini kalau tanpa dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru kita mampu langkah berbicara. Oleh karenanya waktu diorientasi di lokasi orientasi itu diundang kepala sekolah untuk hadir supaya bisa membuat kesepakatan bersama karena dalam kegiatan pendidikan guru bergerak ini pasti akan terus koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Jadi saya sangat berterima kasih. Saya tidak bisa jalankan guru bergerak ini sampai selesai kalau dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, hari ini ya sebagai aksi nyata dari kami calon guru bergerak angkatan 10. Itu ada salah satu modul 1.4 itu bicara tentang budaya positif. Nah, di dalam aksi nyata itu kami ditugaskan untuk
mengumpulkan teman-teman guru untuk menyampaikan materi. Karena materi ini sangat bagus sekali untuk penerapan di sekolah. Oleh karenanya dari pendidikan guru penggerak ini menunjukkan kepada kami bahwa diberikan sebagai hasil nyata. Kalau untuk hasil nyata di modul 1 sampai dengan yang ketiga itu kami buat hasil nyata, kami sampaikan langsung kepada tenaga praktik ya, seperti dengan Francis atau Hansip kepada kami. Tapi untuk di modul yang keempat ini nanti akan diupload di dalam YouTube dan ini akan bisa oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi teman-teman saya untuk hadir. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam materi diskriminasi budaya positif. Banyak akan disampaikan oleh saya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau bantu video. Jangan lupa belum catat. Baik. Pagi-pagi petik buah belimbing, siang-siang minum jamu. Berbagi ilmu sangatlah penting. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Baik, ini kita sama-sama sepakati di siang hari. Bapak yang semangat. Kesepakatan selama disertasi berlangsung, ya serius tapi santai, berperan aktif dalam kegiatan karena kita akan dialog dan tanya jawab. Usaha berikut menjaga ketertiban dan kesopanan, saling menghormati, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang juga. Oke, ini ada tambahan dari Bapak Ibu? Ada tambahan. Boleh minum. Silakan, boleh dinikmati snacknya sampai kita belajar ya. Baik. Ini kita seperti dulu. Ini berpasangan ya teman-teman. Ini ada SPG ini ada kaitan dengan materi kita hari ini. Sama-sama kita perhatikan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Jadi nanti ada SPG. Coba buka gitu ya. Jadi nanti ada berpasangan ada yang menjadi A dan ada yang menjadi B. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda. Ya, sesuatu yang berharga itu mungkin bisa pacar kita, atau mungkin suami atau istri, atau mungkin ada barang-barang bernilai dunia atau apa. Anda boleh bayangkan Bapak Ibu kira-kira benda apa yang di dalam tangan itu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Oke, tugas yang B teman yang satunya lagi sebagai teman Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk ya, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengelitik, bahkan menawari Anda ulang agar Anda bersedia membuka kepala tangan dan memberikan sesuatu yang berharga di tangan. Oke, ini langsung saja, boleh langsung berpasangan saja sama teman-teman. Oke, satu berperan sebagai A, satu berperan sebagai B. Jadi yang berperan sebagai A berusaha sedemikian rupa supaya tidak terpengaruh dengan Oke. Ada yang mau berdiri silakan kalau boleh bereaksi. Bagaimana caranya supaya teman A bisa membuka kepala tangannya? Membuka kepala tangannya. Hardik mengintimidasi. Boleh ya, paling intinya memang teman-teman yang B boleh tuh membujuk, menghardik. Bilang nggak boleh. Boleh menawari Anda uang agar Anda membuka kepala tangan. Oke, berhasil? Ada yang berhasil dibuka? Ada yang berhasil nggak? Oke, 1, 2, 3.
jadi kita tidak bisa mengontrol pribadi orang lain. Ya. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Betul. Hanya diri kita yang bisa mengubah diri kita sendiri. Nah, jadi ini nanti ada kaitan lagi tentang apa yang kontrol nanti kita belajar. Slide selanjutnya. Oke, jadi dari kegiatan ini yang pertama teman-teman seperti saya sampaikan bahwa tujuan yang pertama yaitu untuk menyelesaikan tugas aksi nyata dalam program angkatan 10. Yang kedua, tujuan dari aksi nyata yang dilakukan hari ini Bapak Ibu guru mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas, ya, dan ketiga, restitusi sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Ya, jadi ini tujuan utama dari kegiatan kita hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ini dalam modul 1.4 tentang budaya positif itu ada 4 materi yang dipelajari. Yang pertama di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dan yang terakhir restitusi. Di bagian yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima di sini restitusi. Itu ada 5 posisi kontrol guru yang kita nanti pelajari. Yang keenam adalah restitusi. Segitiga restitusi ini adalah metode yang dipakai untuk kita bagaimana menyelesaikan masalah jika ada anak berkasus. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Jadi yang pertama kita masuk yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Ya. Sesungguhnya ini adalah kembali kepada pribadi kita bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, kembali kepada pribadi. Kalau mungkin ada yang sampai buka tangan karena dia terpengaruh dengan orang lain, dengan bujukan, dengan rayuan, dengan dikasih uang, dengan intimidasi sehingga dilakukan. Tapi sesungguhnya dia nggak mungkin mau berikan sesuatu yang berharga dalam diri kita tanpa ada sesuatu. Ya. Oke, demikian kita lanjut. Jadi ini perubahan paradigma teori kontrol ya Bapak Ibu. Kita belajar di modul titik 1 itu bicara tentang filosofi daripada Ki Dewantara. Itu sana mengajarkan bahwa dalam pembelajaran itu bukan lagi berpusat kepada guru kepada guru atau teacher center, tapi sekarang lebih kepada student center. Jadi pembelajaran yang kita rancang, pembelajaran kita mengajar kita tidak lagi fokusnya kepada guru, tapi fokusnya kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau yang kita kenal dengan pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, ini sudah kita dulu. Perubahan paradigma teori kontrol ya, kalau ilusi kontrol, Bapak Ibu di sini. Jadi ilusi guru mengontrol murid, jadi sesuatu yang sebenarnya adalah pemahaman yang salah selalu ya, bahwa kita guru bisa mengontrol murid. Yang kami pelajari ternyata kita nggak bisa mengontrol murid. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita terkadang menyelesaikan masalah sama peserta didik kita buat mereka menjadi merasa bersalah. Ya. Terus apa lagi? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu pemahaman yang salah selama ini. Ya. Oke, yang berikut adalah perubahan paradigma. Jadi dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang dari stimulus respon atau kita sedang melakukan sesuatu kepada orang lain atau kepada peserta didik dan mereka melakukan respon kepada kita. Nah, kita lihat di sini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pemahaman yang lama. Nah, kita lihat di paradigma yang baru. Kita lihat di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi di teori kontrolnya di sini katakan semua perilaku itu memiliki tujuan. Sedangkan kita atau kita pun melakukan sesuatu pasti ada tujuan tertentu. Oke, yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Di teori kontrolnya atau paradigma yang baru, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, ya. Jadi kalau kita mungkin mau ingin sesuatu pada orang lain, karena gagal kita menggunakan cara-cara yang lain, pemaksaan, intimidasi, ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, yang berikut, model berpikir di dalam studi respon itu ada menang dan kalah, tapi untuk di teori kontrol dalam model berpikir menang. Oke, yang berikutnya. Bapak Ibu, kita masuk ke materinya, disiplin. Mungkin saya minta tanggapan dari Bapak Ibu, mungkin bicara tentang disiplin, apa yang berbenak, apa muncul dalam benak kita. Mungkin ada yang bisa kasih pada ini. Tertib. Tapi ada yang lain, Belanda mengikuti aturan. Oke, ada yang lain lagi? Boleh? Bisa interaksi ya, suasana dia kita akan ya. Oke. Jadi tadi ada tertib mengikuti aturan. Oke, semua jawabannya benar ya. Baik, kita lanjut. Di sini disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki. Disiplin itu bertujuan untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan siswa tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Ya, ini tujuan dari penerapan disiplin sekolah, untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan siswa tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Ya, sebagai seorang guru, tugas kita adalah menciptakan siswa yang memiliki apa? Disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang berlaku secara umum. Ya. Karena nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau dari intrinsik berarti apa? Ekstrinsi, artinya ada motivasi lain dalam melakukan sesuatu. Tapi kalau intrinsik memang lahir dari diri tanpa ingin ada imbalan atau apapun atau penghargaan dari orang lain. Ya, itu coba. Jadi sekali lagi sebagai seorang guru, tugas kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang berbeda. Baik, kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat sama-sama nilai kebajikan ya. Adalah apa? Nilai yang disepakati bersama. Ya, terlepas dari apa, suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, oke ya, ini profil pelajar Pancasila ya. Ini di sini kita lihat nilai-nilainya apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bersalah kritis. Ya, ini nilai-nilai kebajikan yang kita belajar dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang berikutnya keterampilan hidup atau life skill itu ini apa? Nilai-nilai yang bertanggung jawab ya. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Terus di sini ada dari Primary Girls Program ini, yaitu apa? Ada di sini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi ini program dari sekolah-sekolah yang menggunakan metode inklusi yang untuk dan dalam pembelajaran. Jadi mengajak anak-anak peserta didik untuk bisa berwawasan internasional. Nah, ini nilai-nilai yang mereka terapkan dalam pendidikan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas
atau sekolah. Mengapa? Oke, ini saya minta tanggapan Bapak Ibu. Sekali lagi pertanyaannya, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid Anda? Boleh sebutkan jawabannya dan alasannya. Oke, mungkin dari Pak Ustadz, Taufik Kurang, Guru Agama. Ini pertanyaannya. Sebenarnya nilai-nilai agama itu penting dan itu sudah mengajarkan disiplin. Contohnya di dalam sholat itu kan ada waktu-waktunya. Zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian. Nah itu sebenarnya tidak secara langsung sudah menggambarkan bagaimana anak belajar disiplin. Disiplin itu kan patuh pada aturan. Patuh ada pada aturan, tentu tepat pada waktunya. Aturannya zuhur jam berapa. Ketika mulai waktunya jam sekian, kalau mereka menyadari mereka harus bergerak sholat misalkan. Sebenarnya cuma anak-anak ini Pak Simon kesadaran itu yang kurang. Karena anak-anak itu kalau saya perhatikan berdasarkan pengalaman kalau umur SMP itu belum punya kesadaran. Misalkan tolong ya masuk kelas itu belum bergerak masuk kelas dengan lembut belum. Tapi begitu sedikit teriakan baru mereka bergerak. Ini juga tergantung kepada kondisi di rumah masing-masing. Anak-anak itu berbeda. Kenapa? Didikan itu kan dari rumah. Kita hanya menampung sisa-sisanya, mengolah kembali. Padahal di rumah lebih banyak daripada di sekolah. Kalau di rumah itu didikannya tidak disiplin, ya ke sekolah juga tidak disiplin. Jadi kita tuh ibarat orang Betawi ketempuhan didikannya dan disiplin di rumah. Makanya karakter di rumah itu berbeda. Itu mungkin banyak juga faktor ekonomi, ya, faktor pendidikan orang tua. Itu menyebabkan anak tidak disiplin. Contoh, saya itu ngajar Pak Simon di Kalibaru itu dari 2012. Waktu survei KJP awal itu kan kita ke rumah-rumah tuh. Saya baru tahu kalau rumah mereka itu sejumlah tidur di situ, masak di situ. Nah kalau di sekolah, anaknya di rumah justru musik, jangan dulu di dalam rumah, keluar sungai. Kenapa? Rumahnya sempit, gitu. Jadi kapan mereka waktu belajar? Karena harusnya mereka belajar, mereka diusir keluar. Nanti dalam tanda kutip ya, diusir itu kenapa? Sempit rumahnya, sungai keluar, sumpok gitu loh. Nah ini juga hal-hal yang mempengaruhi disiplin anak. Ya mereka di rumah kan nggak disiplin, mau tidur kapan aja, pulang jam berapa aja, ya nggak disiplin. Akhirnya berpengaruhlah kepada sekolah gitu. Jadi memang kesadaran itu pada umur SMP ini belum, bahkan SMA pun belum kesadarannya. Walaupun masih ada sedikit Pak, ya sedikit lah. Tapi belum juga. Kadang-kadang saya pernah ngajar SMK juga, dia belum ini juga baru begitu kan. Belum juga lagi yang sama. Nah, jangankan itu Pak. Nah kalau perguruan tinggi atau mendingan sudah mulai kita nggak pernah silakan masuk semua gitu kan. Nah dulu mulai kesalahan. Tapi kalau tingkat SMP, SMA itu masih belum ada kesadaran. Jadi itu pendapat saya. Ya ini nggak cuma sore itu lapor. Jadi nilai-nilai itu Pak, nilai-nilai agama itu sebenarnya sudah mengajarkan disiplin. Tidak secara langsung, karena ada waktu-waktu yang memang harus dilaksanakan jam sekian ketika itu mengajarkan disiplin. Demikian Pak pendapat saya. Terima kasih Bapak Bidula. Jadi nilai-nilai yang ingin diterapkan adalah disiplin, karena Bapak disiplin, pertandingan kita juga tidak akan bisa menjadi berhasil dan menjadi pemimpin. Oke baik, lanjut. Mau kita baca ya, kita lanjut. Oke, yang berikut sekarang kita masuk ke bagian berikut adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Terus yang terakhir adalah restitusi. Baik, ini kita bersama-sama
Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Ya, Bapak Ibu, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Ya mungkin seperti yang sekarang kita datang pagi ya, kita berjuang. Apa kita datang pagi karena kita ingin diuji atau di sekolah sama kepala sekolah atau apapun itu? Apa memang kita karena lahir dari diri kita dalam motivasi dari sini kita harus jadi guru yang memberikan teladan sama seperti itu. Nah, jadi mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri bagaimana berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain. Nah, kita lihat sama-sama itu dari Pak Firman juga kita. Baik, sekarang kita lihat ini ada teori dari Kain Grossen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi buat sesuatu karena ingin dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain sekitar. Apa yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Ya. Dan ini ada 3 motivasi perilaku kita sebagai manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Apakah kita ada di poin pertama, poin kedua, atau kita ada di poin yang ketiga? Ya, seperti itu. Baik. Yang berikut adalah kita lihat sama-sama Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Tadi motivasi ekstrinsik. Ya. Jadi motivasi ini dipengaruhi orang lain. Kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi lakukan sesuatu daripada saya dihukum, saya tipu atau misalkan seperti yang contoh yang lain ada kasus dalam kehidupan kita. Terus yang berikut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau misalkan sekali kalau kamu mau nanti kalau masih mau kasih kalian coklat, kalau misalkan kalian nanti aktif dalam belajar, misalkan bertanya, kita anak-anak kita bertanya udah mengerti belum? Udah gitu kan. Nah kita kenal motivasi kasih coklat misalnya. Dia jadi rajin untuk bertanya karena motivasinya tanya aku ingin dapat coklat gitu ya. Nah berikut motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri ya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya semoga poin yang ketiga ini ada dalam diri kita semua Bapak Ibu. Guru hebat di setiap dosa ya. Baik yang berikut ini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang tercapai jangka panjang. Bapak Ibu, motivasi yang pertama dan kedua itu jangkanya pendek saja, tapi yang bisa terus ada dalam kehidupan beserta hidup dalam jangka waktu mungkin dia sudah tamat dari sekolah kita pun itu akan terus berbaur. Ya, kita lihat motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi apa gitu. Bukan nilai-nilai kebajikan yang mereka tanggung jawab, sama bapak-bapak itu nilai-nilai kebajikan yang apa ada yang secara khusus. Baik, yang berikut Bapak Ibu, ini boleh juga catatan apa Bapak Ibu, apa yang kita ketahui tentang hukuman, boleh ciri-ciri, boleh contoh, boleh pengertian, boleh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bantu saya pemahaman tentang hukuman, ya kita tahu tentang hukuman itu apa? Ya, boleh ciri-ciri, boleh pengertian atau contoh kasus, hukuman, konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Ada yang bisa komentar boleh jadi salah satu nggak apa? Ya biar kita akui sama-sama ya. Siapa yang mau komentar dengan semua? Definisi restitusi itu kalau di sini apa? Kalau pengetahuan saya restitusi itu secara bentuk pengembalian, Pak. Ya, pengembalian. Ya, pengembalian kan. Ya. Ini dalam ketika misalkan barang rampasan, lalu kepada yang berhak harus dikembalikan, itu namanya restitusi. Benar sekali Pak. Oke, terima kasih para pengguna. Yang berikut konsekuensi.
Satu dan dua. Jadi konsekuensi, boleh contoh? Belajar dari tindakan yang Belajar dari tindakan yang mereka lakukan. Kalau konsekuensi itu Pak akibat hukum. Oke. Akibat. Jadi akibat yang kau dapatkan. Oke. Jadi ada sesuatu yang kita sepakati, dia melanggar, dia dapat konsekuensi. Nah, akibat. Oke, saya hukuman. Kalau hukuman itu sendiri. Oke. Baik. Ada yang kasih komentar yang lain? Boleh silakan. Nah, ini ya, udah naik. Oke. Baik, ya kita langsung aja ke bagian berikutnya. Hukuman biasanya hitam di atas putih, Oke. konsekuensi bisa hitam di atas putih bisa secara alamiah. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, hukuman ya, jadi kita tahu hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Dari contohnya misalkan ketika anak buat salah, hari ini juga kita tanpa ada kesempatan kita langsung beraksi kasih hukuman. Itu tiba-tiba tidak terencana, dia juga nggak siap, ya kita kasih hukuman. Ya. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa tidak disebabkan bersifat satu arah yang ada ribuan lah seperti itu. Misalnya kita di peserta ini satu arah dari kita terus apalagi berupa fisik atau psikis. Jadi hukuman yang kita berikan bisa mengganggu pikiran anak itu atau secara fisik ya Bapak Ibu. Terus yang berikutnya konsekuensi adalah terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Ya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor apa siswa. Ini konsekuensi. Jadi kalau misalkan ada buat kesepakatan dia melanggar, ini konsekuensinya kamu. Misalkan kamu datang terlambat, konsekuensinya misalkan lari ke ini lapangan dimakan. Terus apa restitusi? Dan sebentar dijelaskan tetapi proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi sesuai. Jadi kita nggak kasih tawaran, tapi dia yang memberikan tawaran untuk berbuat masalah atau harus dilakukan. Jadi proses Dikembalikan kepada dirinya ya. kembali pada dunia Restitusi kan kembali. proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Ya, terus proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ada masalah kita menggunakan metode restitusi. Jadi bukan kita yang kasih cara untuk menyelesaikan masalah, tapi dia yang menemukan cara sendiri untuk menyelesaikan masalah sendiri. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Oke, ini kita tulis dulu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini apakah kita harus berlalu begini Pak Taufik? Ini ya. Jadi anak misalnya bikin kesalahan, kita suruh kamu tulis saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya satu berapa halaman gitu. Ada pernah kayak gitu Bapak Ibu? Saya di buku yang main upload, saya kayak gitu. Nah, udah makin di sini, jadi makin kasih sini benar ya. Dari dulu emosi banget, oke ya. Baik, jadi ini masuk hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Jawabannya adalah apa? Sanksi atau konsekuensi. Oke, yang berikut kita coba lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari. Membersihkan coretannya dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman apa? Sanksi. Oke, bentar ya, baru berhemat ya sudah 21. Tepuk tangan dulu nih boleh. Oke, berikut murid diminta untuk push up ya, karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini apa nih Bapak? Hukuman. Saya dilanjutkan ini. Berarti kalau begitu, ketika fisik hukuman, non fisik sanksi, ya kan? Kalau dijaga itu kan di Indonesia kan gitu. Ketika memakai fisik hukuman, ketika non fisik sanksi. Tapi sebenarnya dua-duanya itu hukuman. Nah ya, nah, jadi diskusi aja dulu ini. Kalau dia dari sini, fisik hukuman, kosa hukuman, nulis saksi, kan gitu tadi. Selesaikan di luar. Oke, baik kita lanjut.
Jadi berikut di sini identitas gagal dan identitas sukses. Bapak Ibu kita di sini hukuman itu yang kita berikan terus itu kita sedang meminta peserta didik atau orang-orang tersebut menjadi identitas yang gagal. Daripada sama-sama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar nggak Bapak Ibu? Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ya kita buat kekerasan dalam kita tampar atau kita tendang, untuk kasih sampingan itu. Terus apa lagi? Kalau mendapatkan keadilan itu sudah lihat di sini, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif, agresif, dan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya jadi kita takut-takutin biar apa yang kita mau berjalan di sini itu ya. Terus apa lagi? Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Ya mungkin hari ini jadi Bapak Ibu bicara tentang ini, kita mungkin hari ini punya pengaruh. Jadi kita bisa lakukan apa aja untuk setelah hidup kita. Tapi ini pengaruh hanya sebentar saja. Setelah itu bukan lagi kita. Jadi kita makanya di sini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya. Peraturannya adalah kamu harus. Jadi kalau orang itu menghukum, kamu harus ini gitu ya. Jadi kita harus menghukum, kita boleh paham semua ya. Murid atau anak memiliki peraturan. Oke ya, hukuman. Nah ini kita sukses di sini ada konsekuensi dan apa? Konsekuensi tadi apa? Ya sesuatu yang kita sudah sepakati sama-sama atau yang melanggar ya. Konsekuensi sanksi ya. Jadi tadi sama-sama sesuatu harus terjadi. Terus apa? Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang kita lihat murid anak itu tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dimasukkan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi berarti kita monitor terus setelah kita kasih sanksi. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Itu yang kadang-kadang yang ingin kita lakukan. Melanggar hukuman. Ya. Terus apa? Murid atau anak juga berarti peraturan. Oke, ini masih sifatnya netral. Terus yang berikut restitusi Bapak Ibu merupakan pilihan ya. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kalau mendapatkan murid atau anak mendapatkan penguatan masalah terbesarkan, murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku dalam perilakunya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan ketika anak melakukan kesalahan. Ya. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, jadi dia menemukan solusi sendiri untuk masalahnya. Ya. Murid atau anak menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Yang berikut di sini ya. Ini siapa? Alfikor. Ya. Di sini dalam dia mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Koran, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kalau anak itu belajar, kalau kita kasih hadiah terus, lama-lama dia juga berharga hadiah. Karena kalau prestasi, saya akan kasih reward, misalnya ibu bisa pernah lakukan, bisa pernah lakukan. Tapi kalau kita kasih reward terus, lama-lama itu juga tak berharga. Itu sifatnya yang sebenarnya. Ya. Apalagi bicara hukuman, kamu harus kerja PR, kamu harus belajar ya, nanti kamu di luar aja. Hukuman. Ya. Jadi ini teorinya Bapak Ibu. Jadi baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut dia secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Ya. Oke, baik, ini teorinya kita lihat itu sudah selesai tadi materi yang pertama dan yang kedua. Nah sekarang masuk kepada keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi dari dulu yang peraturan kelas itu sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Ada peraturan itu biasanya menggunakan kata-kata yang negatif, tapi keyakinan kelas dari yang negatif kita lupa jadi kalimat-kalimat positif. Ya, di gambaran kita lihat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Ya, yang kelas adalah keyakinan kelas. Sekarang kita lihat sama-sama. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat
menyandera roda 2 atau motor. Ini boleh nanti disampaikan Bapak Ibu. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Oke, yang pertama boleh satu orang menjawab Bapak Ibu. Bu Sulis boleh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Supaya kalau kita terlindung Pak. Oke, berarti untuk yang mana ya? Ya Pak. Yang mana kata keselamatan. Oke, yang berikut yang kedua, mungkin dari Pak Ustaz ada jawaban tanggapannya untuk mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ini berkaitan dengan agar kesehatan kita terjaga. oke, agar kesehatan kita terjaga. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Selanjutnya, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang luar biasa. Mari kita lihat sama-sama tahapan menciptakan keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini ada yang bisa, jadi ini juga ada tahapan ya. Kita lihat. Saya langsung saja dari sini ada tahapan menciptakan keyakinan kelas. Yang pertama, langsung saja ya. Yang pertama itu adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi ini saya juga memilih interaktif cuma sebelum apa namanya belum melakukan kelas dan masalah materi ini adalah diskusi ya. Jadi belum saya lakukan. Jadi yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas atau mungkin warga sekolah. Terus yang kedua ini tahapannya menciptakan keyakinan kelas. Yang kedua adalah mengubah peraturan yang menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya ini Bapak Ibu misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, jadi kalimat positifnya bisa membuang sampah pada tempat. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga di sini adalah menyampaikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang ketiga yang keempat adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Terus yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah, dan yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin nanti dalam penerapannya di kelas, mungkin kita tanya kira-kira dalam kelas ini masalahnya apa. Terus mereka sendiri juga berikan solusi. Dari solusi-solusi yang mereka berikan, itulah kita jadikan mencari keyakinan kelas. Untuk poin-poin misalnya nanti juga kita bisa dalam bentuk poster kita buat, kita tempel di tempat-tempat yang bisa gampang berlihat sehingga kamu yang kita dapat ya. Tapi ini tahapannya. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, dari pembentukan keyakinan kelas. Jadi untuk pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak berupa pernyataan universal ya. Jadi terus apa dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat ya. Jadi kata-kata itu nggak panjang-panjang. Kalimatnya pendek jadi gampang kita ingat atau bisa tadi kita ingat. Yang berikut sesuai dengan kondisi kelas ya, dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus apa? Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita ini kesempatan bersama. Ya. Mungkin nanti berburu mata pelajaran melakukan itu. Jadi nanti ketika anak melakukan masalah atau kasus ini yang kita tanyakan kepada apakah akan melakukan keyakinan kelas. Oke, contoh seperti ini yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini sama-sama ini juga kita boleh jawab sama-sama. Peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas kira-kira membuat si kalimatnya kayak mana? Benar kan? Peraturan kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas ini biasa ya, keyakinan kelas ada Bapak Ibu. Di sini itu ya, jadi berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuaikan dengan kondisi kelas dan warga sekolah. Oke. Jadi dari kalimat yang negatif diubah jadi kalimat yang positif. Baik, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira keyakinan kelas bahasa yang bagusnya atau lebih positifnya gimana? Ya? Rapi. Oke. Dan berikut apa? Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Saling menghormati. Oke, bagus. Yang berikut tadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu. Tepat waktu, boleh. Ya, terus apa? Dilarang melakukan kekerasan. Ya, sayangi teman, menghormati orang lain. Ya. Apalagi, terus apa lagi? Dilarang menggunakan narkoba.
Oke, terus yang kita lagi tadi bergantian atau menunggu. Antri. Iya, ya. Terus apa lagi gunakan masker. Sayangi diri oleh. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya. Baik, kita lihat jawabannya di sini. Jadi boleh yang lain yang penting di sini ada tanggung jawab. Dalam mengganggu orang lain itu atau menghormati orang lain. Itu satu lagi hari di sekolah di kelas ini sebelum berbuat dari luar. Itu bisa dikatakan menghormati orang lain atau ya, melarang melakukan kekerasan ini bisa keselamatan, menghormati orang lain. Ya. Menggunakan masker kesehatan, itu saya kesehatan. Kalau kita menghormati orang lain, kesabaran yang berikut menggunakan masker kesehatan dan keselamatan. Jangan pernah di kelas itu berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Jadi dari peraturan ini menjadi kelas. Oke, berikut Bapak Ibu kita langsung ke materi yang berikut. Ini juga materinya bagus banget untuk saya. Senang pada materi ini, memudahkan tempat ini. Seperti yang kita ada yang itu menyelesaikan masalah-masalah. Oke, baik. Ini kita lihat ya kebutuhan dasar manusia. Oke, Ibu boleh jawab yang pertama apa? Kesenangan, ya. Terus yang berikut apa? Ada cinta dan kasih sayang. Semua dulu ya, Bapak Ibu. Terus apa lagi? Kebebasan. Yang keempat apa? Itu cinta dan kasih sayang, Ibu. Apa ini? Penguasaan Oke, kemudian yang kelima apa? Oke, benar semua Bapak Ibu, kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Ya, sebenarnya kalau nomor 4 itu seperti kayak negatif, tapi sesungguhnya memang kita butuh seperti ya. Oke, baik kita lihat sama-sama untuk selanjutnya. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ya, kalau ini sudah terpenuhi, pasti kita akan bertahan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Oke ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan ini kebutuhan primer. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ya, jadi saya merasa terima di sini yang besar dulu. Yang berikut adalah penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap. Sebenarnya karena muncul tapi memang kita butuh ini Bapak Ibu. Berprestasi, diakui, didengar, itu masuk ke dalam penguasaan. Terus kebebasan, bebas ya, mandiri, memiliki pilihan ya, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Ya, terus yang terakhir kesenangan bermain, umur ya, ini masuk ke hubungan kita, masuk ke sana. Oke ya, jadi ini memang kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama apa? Bertahan hidup, kasih dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Baik, selanjutnya kita lihat sama-sama di sini. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dari luar sana untuk perut aja kalau bisa main bacok-bacokan gitu ya. Orang yang baca Amret ya, ini karena tidak bisa melakukan hal yang bagus, akhirnya melakukan kekerasan. Jadi di sini kita lihat bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi sekolah ya. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain ya, di lapangan bermain ya, misalkan main dia jadi dominan misalnya ya, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebaik dulu kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang menjadi peluang tersebut untuk membuat pencapaian yang berat. Jadi tugas kita Bapak Ibu, jadi anak-anak kita mereka seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Rafi bahwa
mereka itu kadang di rumah kurang ya, tingkah yang itu muncul di mana di sekolah mereka biasanya ingin dapat dipenuhi kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Oke, baik, kita lanjut. Ini restitusi, ini 5 posisi kontrol ya. Ini kita sama-sama perhatikan Bapak Ibu di sini. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Nah, kita boleh sama-sama menilai diri kita. Bapak Ibu kita di bagian yang mana? Ya, penghukum. Saya. Terus apa lagi? Teman. Ada yang membuat rasa bersalah. Ada yang sebagai pemantau, gitu kan? Ada yang mengincar kata kamu, ada sukanya menunggu. Nah, mari kita menilai diri kita Bapak Ibu. Apakah kita diperhukum atau kita selalu membuat merasa bersalah sekali kita menjadi buat kesalahan, atau kita seperti teman, ayo jangan begitu misalnya. Ya, atau pemantau ini yang selalu nih. Kalau pemantau ini cuma lihat ini melanggar peraturan apa aja nih. Nah, dikasih sanksi seperti itu. Terus yang berikut yang terakhir adalah Indonesia. Oke, yang berikut kita lihat sama-sama. Ini juga sedikit banget. Bapak Ibu di sini kita sama-sama perhatikan. 5 posisi kontrol. Ya, motivasinya ya. Yang pertama di sini untuk penghukum membuat orang merasa bersalah. Di sini ada poin-poinnya. Guru berbuat apa? Di sini kita lihat menghardik, ya, mengunjuk-unjuk, menyakiti, menyindir. Ini identitas kita lagi membangun apa? Identitas yang ada pada peserta didik. Terus apa lagi? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Rasa-rasa itu penghukum. Memberontak. Terus apa lagi di sini? Menyalahkan orang lain, berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia atau berkualitas. Terus kita bisa mengulangi kesalahan. Nah, ini yang pertama, identitas kontrol sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, itu bahasa-bahasa yang sudah buat adalah di sini berceramah dan mengatakan seharusnya ya, atau apa, ibu kecewa. Nah, ini orang-orang yang misalnya saya kata-kata kepada anak supaya dia merasa bersalah dan apa yang dilakukan. Aku seharus apa? Kamu seharusnya, gitu ya. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi buat anak merasa bersalah. Menyembunyikan, menyangkal atau membohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, ya, terus apa lagi merasakan rendah diri. Oke, yang berikut identitas berhasil atau sukses Bapak Ibu. Ini ada teman yang kita lihat mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Teman ya, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, nanti kepala sekolah dan anak. Ya. Masa kamu tidak bisa, tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah berbantu gitu ya. Jadi kita mungkin hal-hal seperti itu ya. Jadi sebagai teman, ketergantungan. Laki-laki sini lemah dan mandiri atau tergantung. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Yang berikut pemantau, menghitung dan mengukur ya, dengan aturan-aturan atau apapun. Apa peraturannya? Ya, menyesuaikan diri bila diawasi, gitu ya. Terus apalagi murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Berapa banyak orang, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis ya. Ini pemantau ya. Jadi ini yang diterapkan oleh guru-guru dan menggunakan teori kontrol sebagai pemantau. Terus di sini kita lihat menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Yang berikut yang terakhir ini yang kita diarahkan untuk sini, yaitu Bapak Ibu, identitas berhasil atau sukses kita sama-sama melihat dalam menghargai diri sendiri. Kita dituntut untuk menjadi manajer, Bapak Ibu. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika melakukan kesalahan, kita tidak langsung kasih hukuman, tapi kita tanya pasti dia punya alasan melakukan hal tersebut. Ya. Terus kita lihat apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaharui masalah ini. Menguatkan pribadi yang murid menetapkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Ya, terus apa lagi mengevaluasi diri? Bagaimana cara untuk memperbaiki diri? Ya, jadi ini posisi kontrol Bapak Ibu kita diarahkan untuk bisa menerapkan posisi sebagai manusia. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, contoh penyerapan.
posisi kontrol. Ini kasusnya siswa tidak pulang tepat waktu, jadi tidak misalkan pulang, dia nggak pulang masih kemana-mana dulu, jadi nggak tepat sampai di rumah. Nah di sini selain mengukur, contohnya ini Bapak Ibu, berdiri di tengah lapangan selama pembelajaran, jadi ke sekolah kita tahu dengan waktu laporan sama ke wali kelas, anak saya nggak pulang tepat waktu, kita kasih rumah ini mengukurnya. Berdiri di tengah lapangan selama pembelajaran berlangsung. Terus berbuat merasa bersalah. Bagaimana jika terulang lagi? Apa kalian tidak kasihan terhadap orang tua kalian yang ini membuat merasa bersalah? Dan berikut, ayolah jangan ulangi lagi. Ya, kasihan orang tua kalian sudah orang tua kalian sudah misalkan seperti itu. Terus yang berikut, kasus ini ya, yang bagian ini harus saya pantau. Kalian sudah melanggar peraturan sekolah. Apa kalian tahu konsekuensinya? Setelah ini kalian minta maaf kepada orang tua kalian dengan berjanji tidak akan mengulangi. Ya, di posisi manajer, apakah kalian tahu kesalahan kalian? Kira-kira bagaimana kalian memperbaiki kesalahan kalian? Ya, ini cara-cara untuk menyelesaikan kasus kejahatan di posisi manajer. Baik, yang berikut, ini pertanyaan lagi, sebentar lagi kita akan selesai, Bapak Ibu. Oke, di sini pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kami. Ini masuk kategori apa nih? Menghukum, membuat merasa bersalah, memantau atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, membuat merasa bersalah. Nah, ya, memberikan jawabannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Oke. Ayolah, lakukan ini ibu atau bapak. Teman. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini jawabannya apa? Salah. Membuat orang merasa bersalah, penghukum, yang tidak teman, dan yang berikutnya pemantau, dan yang kelima dan manajer yang keenamnya adalah sebagai penghukum. Kamu selalu yang paling baik. Ini yang materi terakhir. Baik, kita sama-sama perhatikan restitusi, sedikit restitusi sini. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yang pertama Bapak Ibu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kita lihat di situ tahapannya, misalnya identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Oke, kita cepat saja. Berikut menstabilkan identitas. Nah, ini poin yang pertama yang tadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu belajar. Ini kata-kata yang bisa kita gunakan ketika anak melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan hal demikian. Tidak ada manusia yang sempurna. Dia tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ini mencari solusi dari permasalahan. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Jadi dari kata-kata ini kita tadi mengembalikan identitas, ya, menstabilkan identitas dari peserta. Jadi kita langsung bikin dia down, dia ketakutan seperti itu. Ya, jadi mengembalikan posisi peserta didik. Ya. Jadi menstabilkan identitas. Yang berikut adalah yang kedua Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsi, bukan ekstrinsi, ya Bapak Ibu. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ini menjadi orang seperti apa? Ya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya, ini menanyakan keyakinan. Setelah tadi kita misalkan apa identitas, kita tanyakan lagi apa keyakinan kelas kita, ya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama yang kamu sudah apa? Oke. Selanjutnya adalah ini contoh penerapannya. Boleh, baik ya. Ada video yang tadi. Siap. Salam berbahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada seminar kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
didasarkan pada teori kausalitasnya Levi Benson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat ini restitusi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga pengalaman nilai bagikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Guru dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru belajar menggunakan penerapan segitiga restitusi. Pak, banget. Masa aku bisa kayak suaminya, Pak? Ya aku marah, Pak. Aku udah kekayaan bukan lewat. Banget. Oh gitu. Ya pasti kamu akan ada di sana. Bapak juga akan marah apabila saya yang berubah. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya sama kayak Eka, Pak. Banget. Saya bisa benar-benar dengan yang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu hanya satu alasan tertentu kan? Iya, saya biasa aja, Pak. Ya saya bela diri lah. Maksudnya ditulis kasusnya. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berbicara lagi. Hanya yang kita lihat. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan saya membaca saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berubah dari arah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta tadi ya. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau bentuk kamu tidak? Enggak, Pak. Capek, Pak, di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak mengubah surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, jadi kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa berdoa aktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir bahwa apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Itu dia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya, Pak. Dan mengambil satu aktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan proses bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Baik Ibu, jadi tadi sedikit cara untuk apa? Segitiga institusi untuk menyelesaikan kasus. Yang pertama itu menstabilkan ini saya kemarin proses video. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu menanyakan kesalahan. Misalnya ketika membuat sesuatu pasti dia itu punya alasan-alasan. Contoh kasus seperti misalnya mereka datang terlambat, kita nggak tahu mungkin dia pagi-pagi mungkin antara mamanya duduk di
saling dipasang untuk jualan seperti itu, angkat karirnya itu ke sekolah. Jadi kadang-kadang ada masalah-masalah yang terjadi di keluarga yang membuat dia punya hidup terlambat. Ya, jadi kita tidak langsung mengatur dia seperti itu, Bapak Ibu. Kalau orang itu misalkan lagi sakit kepala, kita langsung kasih obatnya, misalkan obatnya dia ada, kalau ada di sini. Nah, jadi masalahnya apa, kita selesaikannya apa. Jadi oleh karena itu di segitiga eksekusi itu, yang pertama kita harus stabilkan identitas dulu, jangan kita pikir tadi itu kita menjawab dengan kata-kata seperti tadi, ya kamu bukan sendiri yang pernah melakukan kesalahan, apa juga pernah lakukan seperti itu. Ya, seperti kata-kata seperti itu bisa kita lihat. Apa identitas yang kedua adalah apa? Yang kedua itu tadi yang menstabilkan identitas. Dari sini itu validasi tindakan yang salah. Terus yang berikutnya adalah, jadi ini pasti punya alasan melakukan sesuatu. Jadi kita harus tanyakan dulu. Setelah itu baru kita masuk ke menanyakan keyakinan tentang keyakinan kelas yang kita lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi saya pernah melakukan video ini di sekolah. Jadi karena apa? Kurang bagus kita masuk ke video. Baik, sekarang penutupnya Bapak Ibu. Dalam menerapkan program disiplin positif, kita akan perlu mengikuti standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam proses bertemu. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional. Oke, yang berikut hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah perlunya tindakan konsisten dan kolaboratif untuk mendukung tumbuhnya budaya positif di setiap sekolah. Jadi nggak bisa satu orang yang jalani yang lain. Jadi kita sama-sama harus berkolaborasi dan secara konsisten. Mungkin awal kita semua, selama kalau kita terapkan secara konsisten, lama-lama kita akan memperpandai tanpa membuat mereka merasa bersalah, tanpa mereka merasa terganggu secara fisik atau jadi ini semoga pembelajaran tentang menerapkan budaya positif Islam masyarakat ini boleh diberikan pencerahan yang baru. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup sekian dulu untuk hari ini. Mungkin saya minta refleksi aja dari beberapa teman satu orang tentang pembelajaran kita hari ini akan dicapai oleh semacam dua kata. Setelah itu Baik, jadi intinya ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Ternyata perbedaannya sangat mencolok sekali. Jadi sebaiknya yang kita lakukan itu karena hukuman itu refleks kita lakukan gitu ya, dan itu juga kebanyakan berupa fisik, hukuman fisik. Jadi yang harus kita lakukan di sekolah itu sebaiknya berupa konsekuensi, karena itu sebagai pembelajaran untuk peserta didik tersebut. Itu saja Bapak Firman, terima kasih. Terima kasih beliau untuk refleksinya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua bersama saya dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di SMP Hangtua 1 Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembali kepada Bapak. Baik, terima kasih Bapak Simon atas paparannya tentang diseminasi budaya positif di SMP Hangtua 1 Jakarta. Ternyata luar biasa ya, banyak banget ilmu yang kita dapatkan pada paparan siang hari ini. Mudah-mudahan bagi kita Bapak Ibu guru bisa menerapkannya, karena memang ternyata ada perbedaan antara hukuman, kemudian restitusi dan konsekuensi. Baik, demikian tadi paparan dari Bapak Simon Tinabela SSI KGB Angkatan 10 tentang diseminasi budaya positif SMP Hangtua 1 Jakarta. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.